Jumlah pasien positif terkena virus COVID-19 terus bertambah dan virus berbahaya ini menyebar dengan begitu cepat. Sekitar 6.000 kasus baru muncul setiap harinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat. Semua penduduk dimohon untuk bertindak di rumah, menjaga satu sama lain pada masa yang sangat berat. Sejak awal 2020, dunia digemparkan dengan sebuah virus yang menginfeksi sistem pernafasan manusia dan dapat menyebabkan kematian. Virus ini disebut COVID-19. Pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah ancaman bahaya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat dari seluruh aspek, sosial, ekonomi, dan segala aspek lainnya. Luasnya wilayah serta besarnya jumlah penduduk di Indonesia membuat penyebaran virus ini menjadi begitu cepat. Pandemi COVID-19 tidak sekedar mengancam hidup dan kehidupan masyarakat dunia, ia dapat juga merupakan sebuah krisis politik yang mengancam masa depan demokrasi. Tidak heran, rezim-rezim otoriter menggunakan krisis ini untuk membungkam para politikus dan mengencangkan cengkeraman politik mereka. Namun, beberapa pemerintahan yang terpilih secara demokratis pun melawan pandemi dengan mengumpulkan kewenangan darurat dan membatasi hak asasi manusia. Parlemen mulai dikesampingkan, para insan media ditangkap dan diganggu, kaum minoritas dijadikan kambing hitam, dan bagian penduduk yang paling rentan dihadapkan pada bahaya yang mengkhawatirkan ketika pembatasan ekonomi mengoyak tatanan masyarakat di mana-mana. Represi tidak akan dapat mengendalikan pandemi, menghalangi kebebasan berpendapat, menjarakan pembangkang damai, menghalang-halangi pengawasan legislatif, dan membatalkan pemilu tanpa ujung tidak membawa manfaat apa-apa bagi menjaga kesehatan masyarakat. Tentangan terhadap perdamaian, transparansi, dan demokrasi ini malah akan membuat masyarakat semakin sulit untuk merespon secara cepat dan efektif krisis ini, baik melalui aksi pemerintah maupun masyarakat. Bukanlah suatu kebetulan, pandemi yang sekarang merebak bermula dari sebuah negara yang arus informasinya tidak mengalir secara bebas dan di mana pemerintahannya menghukum mereka yang berusaha mengingatkan bahaya virus ini. Ketika suara-suara warga negara bertanggung jawab diredam, maka hasilnya dapat berakibat fatal tidak hanya bagi suatu negara, tapi bagi seluruh dunia. Demokrasi tidaklah hanya suatu kondisi ideal yang didamba, ia adalah sistem pemerintahan yang paling tepat untuk mengatasi krisis yang sebesar dan sekompleks COVID-19 ini. Berbeda dengan klaim propaganda pemerintahan otoriter, kredibilitas dan kebebasan arus informasi, perdebatan tentang pilihan kebijakan yang berdasar fakta, perserikatan masyarakat sipil yang sukarela, dan interaksi terbuka antara pemerintah dan masyarakat adalah aset vital untuk melawan pandemi. Kesemuanya adalah elemen kunci dari demokrasi. Pandemi ini merupakan tantangan global yang signifikan bagi demokrasi. Kaum otoriter di berbagai belahan dunia melihat krisis COVID-19 ini sebagai ajang pertarungan politik baru dalam upayanya menciptakan stigma bahwa demokrasi lemah dan memutarbalikkan kesuksesan dramatis demokrasi dalam beberapa dekade ke belakang. Demokrasi kini terancam dan mereka yang peduli mesti mengumpulkan keinginannya, kedisiplinannya, dan solidaritasnya untuk membela demokrasi. Mari implementasikan demokrasi secara baik. Demokrasi jadi salah satu harapan untuk keluar dari pandemi, kebebasan, kesehatan, dan kehormatan masyarakat dimanapun dipertaruhkan.